Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 terdiri dari Hanif Fadilah Halim, Restri Natalia Damihindom, dan Farhan Galib Dinata. Berikut adalah video hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis hubungan. Sebelumnya saya mengenai positif 319.000. Baik, berikut ada pengayakan belakangan peran pikir tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Pengayakan merupakan proses penting dalam menentukan ukuran partikel. Pengayakan adalah sebuah cara untuk mengelompokkan butiran yang akan dipisahkan menjadi satu atau beberapa kelompok. Dengan demikian dapat dipisahkan antara partikel lolos kayakan butir halus yang tertinggal. Ukuran butiran tertentu yang masih dapat melintas akan dinyatakan sebagai butiran. Kemudian dapat kita lihat di sini ada alat kayakannya. Kemudian ada dimensinya. Kira-kira segini dimensinya. Kemudian ada contoh fraksi standar, di mana fraksi produk itu biasanya ada fraksi tulis dan jumlah bukaan per linear. Kemudian uji ketercucian batubara. Pencucian batubara dilakukan dengan pemanfaatan perbedaan densitas relatif untuk memisahkan batubara bersih dari shell. Terkadang yang berkadar densitas relatif adalah perbandingan densitas suatu benda dengan densitas air, misalnya densitas relatif batubara ada 4, kemudian karena densitas air, kemudian karena densitas adanya hubungan antara densitas dengan kadar abu dapat menciptakan batubara bersih dengan kadar abu tertentu, sehingga nilai kalor, sulfur dan sifat-sifat ini juga dapat sebelum dilakukan penelitian terhadap batubara harus diketahui distribusinya. Yang artinya harus diketahui beberapa bagian dari batubara tersebut merupakan batubara yang densitas relatif rendah, menengah, tinggi, dan kadar abu dari setiap fraksi densitas. Jika data ini tersedia, maka sistem batubara dapat berat batubara sendiri, dibeli pengotornya, dan kadar abu masing-masing produk ini dapat diperkirakan. Metode untuk mendapatkan data distribusi densitas relatif kadar abu batubara disebut karakter terkerja atau washability, dan kemudian dikenal sebagai analisis hubungan. Kemudian jika suatu partikel diambil dari batubara kemudian ditentukan densitasnya, umumnya partikel yang densitas relatif kecil akan memiliki kadar abu yang rendah, sedangkan partikel densitas relatif tinggi memiliki kadar abu yang tinggi. Partikel middling memiliki densitas relatif yang berada di tengah, dan kadar abunya lebih besar dari kadar abu batubara bersih, tetapi lebih kecil dari kadar abu shell. Kemudian prinsip dasar ini dipakai dalam proses pencucian batubara, di mana batubara diusahakan tampung di dalam suatu fluida, sedangkan pengotornya diusahakan tenggelam. Artinya densitas fluida yang digunakan haruslah terletak di antara densitas batubara dan densitas pengotor. Berikut di sini adalah klasifikasi metode laboratorium bahan pengotoran ini. Di sini ada beberapa metodenya dan size range-nya, kemudian equivalent diameternya seperti apa, dan tipe dari size distribusinya seperti apa. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Coulter counter pertama kali ditemukan oleh Wallace Coulter pada tahun 1950. Digunakan untuk menghitung jumlah sel darah setelah metode optik yang ditemukan bermasalah. Lalu, dalam 50 tahun terakhir, metode ini digunakan untuk mengkarakterisasi ribuan material industri. Dan sekarang Coulter counter telah menjadi nama untuk teknologi karakterisasi partikel. Andreasen Pipette merupakan salah satu alat untuk
untuk menentukan ukuran partikel berdasarkan prinsip sedimentasi dengan prosedur kerja sebagai berikut. Becana ditutup, lalu dikocok dengan tujuan untuk mendistribusikan partikel-partikel secara merata. Pada berbagai interval waktu, diambil 10 ml sampel, lalu dikeluarkan melalui penutupnya. Sampel tersebut diuapkan, ditimbang, atau dianalisis dengan metode yang sesuai. Garis tengah partikel setiap interval waktu dihitung dari hukum Stokes, di mana H dalam persamaan adalah tinggi cairan di atas ujung pipet terendah pada waktu setiap sampel dikeluarkan. Sisa atau sampel yang dikeringkan yang didapat pada suatu waktu adalah fraksi. Berat yang mempunyai ukuran partikel kurang dari ukuran yang diperoleh oleh perhitungan hukum Stokes untuk periode waktu pengendapan. Adalah X-ray centrifuge merupakan alat distribusi ukuran partikel resolusi tinggi yang akurat tanpa memerlukan kalibrasi atau koreksi penyerapan yang memakan waktu. Metode kerja dari alat ini berdasarkan prinsip fotosedimentasi, mengukur ukuran partikel sesuai dengan waktu yang dibutuhkan partikel untuk mengendap di detektor menurut hukum Stokes, yang menggabungkan sedimentasi sentrifugal dan gravitasi dalam satu instrumen. Alat ini memiliki kecepatan Dix yang dikontrol secara digital yang dapat direproduksi untuk memastikan kinerja dan akurasi yang tinggi. Alat ini memberikan pengukuran kuantitatif bebas kesalahan di berbagai sampel termasuk nanopartikel, mineral, keramik, oksida logam, dan tanah liat. Warman Cyclosizer merupakan presisi laboratorium untuk penentuan cepat dan akurat distribusi ukuran partikel dalam rentang subsaringan. Setiap mesin dikalibrasi secara terpisah sebelum meninggalkan pekerjaan dan biasanya terpisah pada sekitar 40, 30, 20, 15, dan 11 mikron. Cyclosizer dikembangkan untuk industri pertambangan. Dan fitur pemisahan cyclosizer adalah ia mengembalikan fraksi ukuran untuk pengujian pemeriksaan mikroskopis sehingga informasi tentang ukuran pembebasan dapat dikumpulkan. Penggunaan cyclosizer kuat sehingga meskipun beberapa keterampilan operator diperlukan, ia kurang sensitif dibandingkan beberapa proses persaingan lainnya yang tidak menghasilkan pecahan untuk proses pemeriksaan. Baik, selanjutnya saya Farhan Galib Dinata dengan NIM 07300 19021. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ayakan. Pengayakan merupakan salah satu metode pemisahan partikel sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Metode ini dimaksudkan untuk pemisahan fraksi-fraksi tertentu sesuai dengan keperluan dari suatu material yang baru mengalami grinding. Ukuran partikel yang lolos melalui saringan biasanya disebut undersize, sedangkan partikel yang tertahan disebut oversize. Metode standar analisis ayakan terdiri atas yang pertama ISO 2591, yang kedua British Standard Specification atau BSS 1796, yang ketiga American Society for Testing and Material ASTM E-11-70, yang keempat French Standard Specification atau AF-norm X-11-501, dan yang terakhir yaitu German Standard Specification atau DIN 4188. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan material untuk menerobos ukuran ayakan adalah yang pertama ukuran bahan ayakan. Semakin besar diameter lubang bokaan akan semakin banyak material yang lolos. Yang kedua itu ukuran relatif partikel. Material yang mempunyai diameter yang sama dengan panjangnya akan memiliki
kecepatan dan kecepatan masuk yang berbeda bila posisinya berbeda, yaitu misalkan yang satu melintang dan yang lainnya membujur. Yang ketiga itu pantulan dari material. Pada waktu material jatuh ke screen, maka material akan membentur kisi-kisi screen sehingga akan terpental ke atas dan jatuh pada posisi yang tidak teratur. Kapasitas screen secara umum bergantung pada yang pertama luas permukaan screen, yang kedua ukuran bahan, yang ketiga sifat dari umpan seperti berat jenis, kandungan air, dan temperatur, yang terakhir yaitu tipe mechanical screen yang digunakan. Untuk jenis-jenis alat ayakan terdiri atas yang pertama Romer screen. Romer screen adalah alat screening yang digunakan dalam industri skala besar, terutama pada pertambangan dan juga industri. Romer screen merupakan screening yang berbeda bentuknya dari vibration screen. Bentuknya mirip tabung atau drum. Yang kedua itu grizzly screen. Grizzly screen adalah suatu alat screening di mana material yang akan diayak mengikuti aliran pada posisi kemiringan tertentu. Permukaannya sangat keras dan terbuat dari batangan baja yang dirangkai sejajar dipasang miring, disesuaikan dengan angle of repose material atau sudut barang, agar material dapat yang kecil lolos dan yang besar menggelinding. Yang ketiga yaitu vibration screen. Vibrasi screen adalah alat yang digunakan untuk memisahkan ukuran material hasil proses peremukan berdasarkan besarnya ukuran dari lubang bukaan atau opening pada ayakan yang dinyatakan dengan satuan milimeter atau dapat juga dinyatakan dalam satuan mesh. Yang terakhir yaitu oscillating screen, yaitu ayakan dinamis pada frekuensi yang lebih rendah dari vibrasi screen dan waktu yang lebih lama. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih.